Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan saat ini kita akan membahas hadis Arba'in Nawawi nomor yang ke-41. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini tentang puncak keimanan seseorang adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. An Abi Muhammad Abdillah ibnu Amru ibnu Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Hadis hasan sahih dalam kitab Al-Hujjah. Hadis ini artinya adalah dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kategorinya hadis hasan sahih, diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Nah, makna dari hadis ini adalah bagaimana seorang muslim, seorang mukmin dikatakan sempurna imannya apabila dia sami'na wa ta'na. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintainya melebihi cintanya kepada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis muttafaqun alaih. Jadi cinta adalah ekspresi keimanan seorang muslim, seorang mukmin, dan bukti dia ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sehingga tidak memperturutkan hawa nafsunya. Di dalam hadis ke-41 ini yang dimaksud la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, maksudnya adalah tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu. Nah, dalam hal apa? Dalam hal apabila hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang ditentukan oleh ajaran Islam. Berarti orang belum dikatakan imannya secara sempurna sebelum dia menundukkan hawa nafsunya berdasarkan aturan-aturan dalam agama Islam. Namun jika hawa nafsunya tidak bersedia mengikuti ajaran Islam secara keseluruhan, maka itu disebut setelah keluar dari agama Islam. Jadi prinsipnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi begitu sudah masuk ke dalam agama Islam, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi apabila seorang sudah beriman, dia dituntut untuk berislam secara kafah. Coba bayangkan, beriman tapi masih dituntut untuk berislam secara kafah, secara totalitas, secara all out, secara tumplek-blek, untuk menyerahkan seluruh aspek kehidupannya dalam peranata Islam. Inilah makanya dalam hadis ini dikatakan tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti, tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dari hadis ini, hadis ke-41 ini,
ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk totalitas menerima ajaran Islam, baik secara lahir maupun secara batin. Yang kedua, pentingnya kita terus belajar, terus berusaha, terus berupaya, terus berikhtiar menyelaraskan setiap perbuatan dan tindakan kita sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, peringatan untuk tidak menjadikan perasaan, hawa nafsu atau perkara lain sebagai landasan amal yang mendahului ketentuan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, di antara asas keimanan adalah mencintai apa yang Allah dan Rasulnya cintai dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang kelima, seseorang hendaknya jangan diperbudak oleh hawa nafsu, tetapi dia harus menundukkannya agar sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi hadis ini sangat penting menjadi motivasi kita, menjadi peneguh keyakinan kita, peneguh keimanan kita agar Allah menyempurnakan keislaman dan keimanan kita. Dulu di zaman Nabi ada pernah seorang laki-laki yang memakai cincin dari emas. Kemudian Rasulullah mengambil cincin itu lalu membuangnya. Lalu beliau berkata, sungguh ada suatu kaum yang telah memasukkan jemarinya ke dalam api neraka. Nah, atau telah menyediakan dirinya bagian dari api neraka. Kemudian ada orang yang kemudian memberitahu kepada lelaki yang punya cincin emas, ambil saja, itu bisa digunakan oleh anakmu atau putrimu. Maka orang tersebut, tidak akan aku mengambil apa yang telah dibuang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini contoh ketundukan, contoh keimanan, contoh kesungguhan seorang untuk mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dalam peristiwa yang lain yang cukup menarik adalah tentang keislaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saking antusiasnya untuk belajar Islam, dia ingin memperluas cakrawala tentang agamanya, maka dia kemana-mana dengan bangganya menenteng suhuf, ya, atau kitab dari Nabi Musa. Maka ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut, beliau murka. Sungguh seandainya hari ini Nabi Musa masih hidup, dia harus mengikuti apa yang aku bawa. Nah, Umar bin Khattab tanpa banyak bertanya, dia sami'na wa ta'na, tunduk patuh dengan apa yang dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasulullah, yakni untuk membuang suhuf Nabi Musa, karena saat itulah saat taksis, saat untuk pembentukan karakter keimanan di masa-masa awal dakwah Islamiyah di kota Mekah. Nah, sahabat-sahabat semuanya, inilah bentuk kesempurnaan iman seorang mukmin harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata, yakni mengikuti, meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam semua sisinya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mencontoh, meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Demikian hadis Arba'in nomor 41 dari Masjid Nurul Mubin, Teguh Jajar, Hubungan Karangmalang, Sragen, disampaikan oleh Solihin Abu Izzuddin Ziriduru. Selamat menempuh jalan surga. Ingat, masih ada satu lagi insyaallah kajian hadis Arba'in yang ke-42. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.